Kadang-kadang kita lebih bangga Bapak Ibu sekalian dengan para pelukis yang datang di pinggir laut, dia lukis di 1 kali 1 meter papan lukisnya, laut itu. Kita ada di sebelahnya misalnya. Digambar ada laut, air laut itu biru, dibuatlah misalnya ada burung terbang digambar, ada matahari, ada pohon kelapa misalnya. Begitu jadi persis seperti apa yang kita lihat dan dia lihat, pasti umumnya orang membanggakan pelukis tersebut. Oh hebat nih, lukisannya mirip dengan aslinya. Ya, dipuji-puji lah lukisan tersebut dan dijual mahal lukisannya. Subhanallah. Padahal orang ini hanya menciplak. Kenapa kita bangga dengan lukisan tersebut, kita beli dan kita pajang, sementara kita lupa dia cuma menciplak yang ada sebenarnya. Udaranya kita bisa rasakan, terik matahari kita bisa rasakan, suara air kita bisa dengarkan, kelapanya bisa kita nikmati. Lalu kita lupa semua itu. Subhanallah. Ya, kadang-kadang manusia begitu. Mereka durhaka kepada Tuhan mereka, padahal Tuhan itu ada. Orang yang mengatakan, tapi kenapa Allah tidak kelihatan Ustaz? Tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Bapak Ibu bisa rasa nggak lapar, haus, ngantuk, sedih, suka, marah, bisa rasa. Pernah lihat nggak wujudnya? Tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta memang merahasiakan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan dirinya karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, nikmat terbesar nanti di surga bukan istana, bukan dayang-dayang, bukan baju dari sutra yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Itu nikmat, tapi bukan nikmat terbesar. Terbesar adalah melihat wajahnya Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada para ahli surga, tapi belum nampak. Allah belum menampakkan dirinya. Allah mengatakan, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Mereka serentak mengatakan, tentu ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari api neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena pada saat itu kita semua lihat surga dengan nikmat yang luar biasa dan kita bisa lihat neraka dengan siksanya yang luar biasa. Maka Allah pada saat itu kata Nabi SAW mengangkat hijabnya, penutup antara dia dengan hamba-hambanya. Di saat itu pertama kali seluruh hambanya akan melihat dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk itu. Padahal kita lihat Allah, maka seluruh penghuni surga akan mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi itu nikmat terbesar. Orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah selamanya secara wujud aslinya, gitu kan? Orang-orang kafir hanya bisa melihat Allah datang dalam bentuk cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di mahsyar. Ya, di mahsyar. Tapi tidak nampak Allah. Allah cahaya pada saat itu. Nampak wujudnya dan itu sebuah nikmat besar nanti di surga. Jadi Allah rahasiakan memang dengan hikmahnya. Tapi Allah tunjukkan semua ini pasti ada yang mengaturnya. Bagaimana bisa keran air di kamar mandi kita tiba-tiba jalan? Kita tidak bicara kalau rusak ya. Tiba-tiba jalan tanpa Anda menjalankan. Kalau tiba-tiba keran air Anda jalan, Anda akan marah. Siapa nyalain nih? Kok begini gitu? Bagaimana dengan hujan yang turun dari langit? Jelas arahnya di mana. Kemudian kadarnya juga jelas. Dia berhenti juga. Masa bisa turun air, naik, berhenti lagi air tersebut tanpa ada yang mengaturnya? Kan tidak mungkin. Pergantian siang malam. Apakah begitu saja? Tiba-tiba lampu di ruangan ini menyala semua tanpa ada yang ngatur aliran listriknya, yang mengatur bohlamnya. Kalau mati ada yang ganti. Nggak mungkin. Bagaimana dengan siang dan malam setiap hari kita rasakan? Dan seterusnya. Udara, air, dan macam-macam. Ya. Maka ini sebuah pelajaran harus kita tahu. Kemudian Allah mengatakan, sayangnya bukan hanya durhaka terhadap Tuhan sehingga tidak melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tapi juga mendustakan hari pembalasan. Seakan-akan dia hidup tidak akan dihisab oleh Allah. Semua nggak ada masalah lah, dosa-dosa, amal soleh kurang nggak apa-apa, yang juga nggak ada masalah. Ini seperti orang ateis ini, nggak ada Tuhannya. Kalau orang yakin ada Tuhannya, dia tahu akan dihisab sama Allah. Tiap sholat Bapak Ibu selalu baca, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Kita akan dibalas Bapak Ibu sekalian. Jangan lalai, gitu kan? Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang 10-nya Allah mengatakan wa inna alaikum lahafidin. Padahal sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali dalam kondisi kalian di WC, maaf, atau sedang berhubungan biologis. Kalau enggak malaikat selalu bersama dengan kita. Kita disuruh malu, gitu kan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan sampai tidak pernah melihat kemaluannya sendiri kena malu dengan malaikat. Malu dengan Allah, malu dengan Allah. Sampai pernah Nabi SAW duduk dalam kondisi lutut beliau tersingkap sedikit. Masuk Abu Bakar, Nabi biasa. Dan ditutup. Masuk Umar, Nabi juga biasa. Begitu masuk Utsman, Nabi tutup. Lalu kata Abu Bakar sama Umar, ya Rasulullah, tadi kami berdua masuk, Anda tidak tutup lutut Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tutup? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istah minul malaika. Tidakkah aku malu dengan seseorang yang malaikat aja malu dengan dia? Karena dia selalu mengetahui, walaupun dia lagi sendiri, ada Tuhan yang mengawasi. Ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menjaga dia. Sangat bodoh kalau ada orang masuk di hotel berzina, kemudian dia pikir tidak ada yang awasi. Itu ranjang yang dia pakai makhluknya Allah. Air yang dia pakai di kamar makhluknya Allah. Udara yang dia hirup, lampu yang dia pakai. Semua makhluk ini semua menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana Bapak Ibu kalau ibadah di sebuah tempat akan jadi saksi, buat dosa pun akan jadi saksi. Itu berbahaya sekali. Allah menyinggung sini, padahal sungguhnya di tiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Ayat 11-nya, kiraman katibin.
Malaikat ini sangat mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Semua, kecil ataupun besar, ya, amal soleh. Biar Bapak Ibu sudah lupa tetap catat di malaikat. Biar juga kita mau sembunyikan, rahasiakan dari manusia dosa-dosa sehebat apapun kita atur rahasia kita, tetap ketahuan. Allah punya cara, gitu kan. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamuna ma tafa'alun. Ciri khasnya malaikat ini mencatat amal, mereka mengetahui semua apa yang kamu kerjakan. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Mereka tahu betul-betul. Kemudian Allah sebutkan di ayat 13-nya. Khusus bagi orang-orang yang patuh, pasti dalam kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan rezeki. Seperti Bapak Ibu rasakan sekarang, apakah kita Bapak Ibu sekarang kalau menjadi orang beriman, jadi patuh, jujur, amanah, tanggung jawab, soleh dah. Dan solehah, ringkasnya dengan, apakah kita susah hidupnya? Tidak. Kita bisa makan, kita bisa bekerja, kita bisa punya kendaraan, bisa kejar titel tertinggi di akademik, kita bisa segala-galanya. Yang penting halal, kan gitu. Nggak ada larangan. Kalau orang itu patuh pada Allah, Bapak Ibu sekalian, kemudian susah hidupnya, gara-gara dia patuh, nggak bisa bekerja, nggak bisa makan, karena semuanya dilarang. Ya mungkin wajar kita tidak menjadi orang baik. Ini enggak. Orang baik itu boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian, boleh biologis, boleh bekerja, boleh kejar titel. Yang penting halal, 5 huruf. Dan halal lebih baik daripada yang haram. Seperti Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu bisa bekerja segala macam. Nggak ada masalah. Ya. Dan keutamaan kelebihannya dibandingkan orang-orang kafir. Kalau kita kerjakan karena ini adalah dibolehkan oleh Allah, dapat pahala selain dapat kenikmatan. Di akhirat juga masuk surga. Kalau mereka tidak kenal halal haram, maka mereka kacau dari sisi ini pendapatannya. Di dunia mereka menderita, di akhirat juga akan masuk neraka. Lalu Allah mengatakan di ayat 13, innal abrara lafi na'im. Pastikanlah sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti dari ibadah ke ibadah yang lain benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh kenikmatan. Kemudian ayat 14-nya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka pasti benar-benar mereka dalam neraka. Saya ingin berbagi di 2 ayat ini 14 dan 15 sebuah hadis Nabi SAW. Kata beliau SAW, pada di hari kiamatnya akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Lahir sebagai anak raja, tumbuh besar di kerajaan, semuanya terpenuhi, badannya sehat, wajahnya tampan atau cantik. Kemudian pada saat orang tuanya meninggal jadi raja, sampai meninggal jadi raja juga, tapi kafir. Kata Nabi SAW akan didatangkan orang pada hari kiamat, orang yang paling besar nikmat Allah pada dia, tapi dalam kondisi kafir. Didatangkan lalu dicelupkan satu celupan di neraka, dikeluarkan. Ditaruh aja dikeluarkan. Lalu setelah ditanya, pernah nggak kau rasa nikmat selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah sama sekali. Satu celupan neraka menghilangkan semua nikmatnya dunia. Sebaliknya akan didatangkan orang, kata Nabi SAW, orang yang paling menderita di dunia. Lahir dalam kondisi tidak punya tempat tinggal, orang tuanya mungkin meninggal dua-duanya. Jadi ya terlantar, penuh penyakitan, tapi dia soleh. Misalnya, dia banyak sholat, dia jalankan perintah agama misalnya. Kekurangannya banyak dari sisi finansial atau fisik misalnya. Tapi dia sholat, dia ibadah. Pada saat dia meninggal, dia menderita di dunia. Ya, cuma didatangkan dan dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Satu celupan lalu dikeluarkan. Ditanya, kau pernah menderita nggak selama ini? Kata dia, demi Allah tidak pernah sama sekali. Semua susahnya dunia itu akan hilang dengan satu celupan di surga. Ini tempat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, hadis yang lain, siapa yang masuk ke dalam surga, tidak akan pernah habis masa mudanya. Tidak akan pernah sakit. Ya, tidak akan pernah rusak bajunya. Tidak ada lagi buang air besar. Tidak ada lagi buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi di surga, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat, yang itu pun lebih wangi dari kasturi. Nggak ada WC lagi di surga itu. Dan kata Nabi SAW, dalam hadis yang lain, tidak ada seorang pun yang meninggal. Bayi ataupun sudah sangat tua. Misalnya baru 1 hari lahir meninggal. Sama orang mungkin 120 tahun umurnya meninggal. Kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Nggak lebih, nggak tua. Begitu ya. Dalam perawakan mereka ahli surga itu, tinggi badannya seperti Adam AS. Kata Nabi SAW, Adam itu 60 siku ke langit, 27,5 meter. Mereka wajahnya seperti Yusuf. Nabi Yusuf AS waktu lewat, wanita-wanita di Mesir memotong jari mereka kena tampannya. Nggak ada lagi orang jelek. Kemudian hati mereka seperti Ayub, Nabi Ayub AS. Nabi Ayub itu tidak pernah dendam, hatinya bersih sekali, nggak pernah marah, baik terus, memaafkan orang terus, selalu bahagia. Seperti itu keadaan surga. Dan ini cuma tinggal tunggu kita patuh di sini, dapat di sana. Ini penting. Di perang Uhud nanti kita akan ceritakan besok insya Allah, salah satu jenazah nanti itu diajak bicara sama Allah, namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Allah, minta sesuatu ya hamba. Kata dia, apalagi ya Allah saya mau minta. Saya ternyata dengan ditusuk oleh musuh terus langsung tiba-tiba bisa lihat semua nikmat ini luar biasa. Saya tidak tahu harus minta apa lagi. Kata Allah, minta lagi. Dia bilang, kalau ya Allah saya harus minta, kembalikan saya ke dunia. Bukan untuk kumpul sama istri, bukan untuk sama anak, bukan untuk bekerja. Supaya saya ditusuk lagi, mati syahid. Kata Allah SWT, sudah menjadi peraturanku, tidak mungkin lagi orang mati kembali ke dunia. Tidak mungkin. Sudah sesekali saja, gitu kan. Maka dia mengatakan, ya Allah kalau begitu sampaikan kepada saudara-saudaraku yang belum menyusul aku bahwasanya jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Udah mati aja di jalan Allah. Ini semua pasti sudah dapat. Maka Allah turunkan firman-Nya,
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu terbunuh, mati. Yang terbunuh Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki, ya. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang baru menyusul mereka. Jadi itu kondisinya, keadaannya. Patuh di dunia, dapat kebahagiaan. Kita bisa menjadi orang yang sukses, kejar harta, jabatan, keluarga, anak-anak. Silakan, tidak ada dalam Islam dilarang. Yang penting halal, gitu kan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Lalu kenapa nggak jadi orang baik saja? Dan saran saya juga Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi orang baik sekalian. Jangan setengah-setengah. Ada orang mau hijrah, tapi setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Kenapa nggak langsung jadi orang baik saja? Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kamu alim ya, kamu soleh ya, kamu soleh. Biarin aja. Biar aja dia ngomong. Tidak perlu. Semua pujian dan cacian orang hanya sepanjang lidahnya saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang enggak merusak tubuh kita. Kamu alim ya, kamu begini. Tidak ada yang gangguan begini. Sama biarin aja. Tuhan kita yang berurusan sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Daripada menyesal dikatakan di sini ayat 14-nya, dan ingatlah orang-orang yang durhaka sebaliknya akan masuk dalam api neraka. Ayat 15-nya, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk di dalamnya pada hari pembalasan. Maksudnya orang taat ke surga, orang durhaka ke neraka. Ayat 16-nya, wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Mereka dalam keadaan kafir, disiksa selamanya. Ya. Ada sebuah riwayat yang unik sekali saya pernah temukan dalam hadis. Kata Nabi SAW, nanti ahli neraka itu karena siksa 24 jam non-stop, dipukul, dikasih minuman panas, air panas yang melepuhkan tubuh mereka, minum dari darah dan nanah mereka sendiri. Ya, itu kata Nabi SAW, maka mereka memanggil penjaga neraka sambil mengatakan, tolong minta kepada Allah, ringankan satu hari azab buat kami. Maka malaikat tidak menjawab mereka. Sekian lama tidak dijawab. Gitu kan? Lalu kemudian mereka panggil Tuhan mereka. Sambil mengatakan, ya Allah, ya, tolonglah ringankan buat kami siksa ini. Padahal Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha. Tapi pada saat itu sudah tidak lagi Allah kasihani mereka. Karena mereka meninggal dalam keadaan durhaka. Ya. Maka Allah tidak jawab mereka, kata Nabi SAW, seumur dunia. Berapa miliar dunia ini umurnya? Tak berapa miliar tahun begitu. Allah tidak jawab. Setelah itu Allah jawab mereka. Setelah miliar itu Allah menjawab. Ya. Allah mengatakan, janganlah kalian bicara denganku. Ya. Sesungguhnya kalian akan tinggal di sana dalam kondisi terhina. Udah. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka menyesal sampai di tempat air mata mereka keluar darah. Dan ketahuilah, kalau air mata mereka yang menjadi genangan seperti lautan yang besar di neraka itu, dilewatkan kapal di atasnya, maka bisa lewat. Tapi itu menyesal, tidak ada gunanya. Ya. Padahal di dunia mereka menderita ya. Bapak Ibu jangan pikir orang yang mabuk-mabukan, narkotika, ganggu orang itu hidupnya tenang. Tidak. Lebih tenang Anda. Anda tenang sekarang. Dengan gini kita sholat ini tenang. Kita umrah ini tenang. Ibadah. Makan enak, tidur enak kan. Mereka itu tidak tenang. Orang mabuk itu tidak tenang. Bangun tidur tidak tenang. Sumpah. Masalah sana sini. Di dunia mereka menderita. Di akhirat lebih berat lagi. Ayat 17-nya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Ayat 18, thumma ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Maksudnya Allah tanya, pelajari. Sudah paham belum? Ada hari pembalasan lo, sadar lo, ingat lo, sebelum menyesal. Terakhir ayat 19-nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari itu seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Artinya pada hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal soleh, apalagi menolong orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti pada hari kiamat akan datang seorang suami berkata pada istrinya, saya dulu pernah berbuat baik sama kamu di dunia, ini, itu disebutin semua. Kata istrinya benar, saya akui. Lalu kemudian suaminya bilang, tolong bantu saya dengan satu pahala, supaya saya bisa selamat. Apa kata istrinya? Selama ini suami sudah buat baik. Dia mengatakan, saya khawatir kalau saya kasih kamu malah saya tidak selamat. Dia tidak mau berbagi satu pahala. Begitu juga sebaliknya, seorang istri datangi suaminya, dia mengatakan, bukankah saya dulu berbuat baik dan itu? Kata suaminya benar. Dia akui semua. Lalu dia bilang, tolong saya dengan satu pahala. Kata suaminya, saya takut kalau saya kasih kamu yang selamat, saya tidak. Maka mereka tidak saling bantu. Itu luar biasa. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah mengatakan yauma yafiru mar'u min abi. Pada hari itu orang lari dari ayahnya, wa ummihi wa abi. Yauma yafiru mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu orang mau menyelamatkan dirinya pada saat mau timbangan amal itu. Pernah Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat Anda akan mengingat kami? Para istrinya Nabi ditanya. Kata Nabi SAW, ada keadaan hai Aisyah, ya, orang tidak akan mengingat siapapun kecuali dirinya. Yaitu pada saat akan ditimbang amal. Buku-buku amal berterbangan. Orang tidak tahu. Dia terima di tangan kanan sebagai ahli surga atau di tangan kiri sebagai ahli neraka. Di saat itu orang tidak pikirkan kecuali dirinya. Maka kita harus selamatkan diri kita. Ini bukan berarti kita musuh-musuhan di dunia. Tidak. Kita berbuat baik sebaik mungkin. Gitu kan? Kita berharap bisa saling tolong-menolong. Karena setelah timbangan amal kita lolos, maka kita bisa membantu orang lain. Tapi sebelum timbangan amal tidak mungkin kita bisa selamatkan diri kita.